Kawasan Surabaya Barat punya pasar barang bekas alias pasar loak yang konon terbesar se-Asia Tenggara. Meski sudah melewati masa kejayaannya, di pasar loak ini aneka barang bekas masih bisa disulap menjadi cuan. Usai mengulik sisi eksotis pasar loak Dupak, jangan lupa menikmati sajian kuliner menggoda di sekitarnya. Geliat barang bekas tak lekang oleh zaman. Tangan-tangan terampil dan ketekunan menjadi tuntutan. Tak sembarang orang bisa mengembalikan kilau kejayaan barang yang dianggap sampah ini menjadi layaknya permata yang layak dibeli. Pasar Loak Dupak Rukun. Bagi Anda yang belum terbiasa mendengarnya, mungkin terdengar aneh. Pasar yang diresmikan pada tahun 1977 ini adalah pasar khusus barang-barang bekas alias loakan. Buka mulai pukul 6 pagi hingga 6 petang. Pasar yang disebut sebagai pasar lanang alias pasar yang mayoritas pelakunya adalah lelaki ini mempunyai lebih dari 1.300 stand pedagang. Hampir segala keperluan yang bersifat teknik ada di sini. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, Pasar Loak Dupak Rukun ini menjadi solusi untuk mendapatkan barang-barang yang sulit didapat di toko resmi atau saat harga barunya terlalu tinggi. Pasar Loak Dupak ini sempat mengalami masa kejayaannya di akhir 90-an, awal-awal 2000. Dan sempat menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Saya paham alasannya, karena di sini yang dijajakan barang-barangnya ribuan. Beberapa bahkan ada yang lucu dan yang lucu banget. Seperti ini. Jangkar yang beratnya 3 ton. Ya, jangkar yang beratnya 3 ton lebih ini adalah barang dagangan UD Makmur milik Haji Ridhoi. Haji Ridhoi sendiri sudah berdagang di Pasar Loak ini sejak tahun 90-an. Pedagang lulusan SMP ini meneruskan bisnis dari sang ayah. Seperti sang pendahulu, Haji Ridhoi berspesialisasi pada barang-barang bekas kapal. Kalau jualnya 25 sampai 20 antara 25 per kilonya. Kalau yang besi cor bikinan sendiri. Yang bikinan sendiri itu, yang besi cor itu bisa 16.000, 17,5 gitu, Pak. Sudah menjadi rahasia umum, di Pasar Loak Dupak Rukun ini, mayoritas penjualnya berasal dari Pulau Madura. Berbekal tekad sebagai pendatang di Kota Pahlawan, kemampuan orang-orang Madura dalam memoles barang bekas sudah kondang. Orang Madura ini memang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Mereka tidak mengenal rasa jijik. Barang bekas ini kan butuh untuk menyentuh saja. Barang bekas biasanya kan kotor gitu ya. Banyak orang tidak mau. Tetapi karena orang Madura itu tidak mengenal rasa jijik misalnya, yang penting ini jadi uang, ya mereka mau saja untuk mengelola barang-barang bekas itu. Setelah puas mengelilingi Pasar Loak Dupak Rukun, kini saatnya kita mengisi perut yang mulai meronta. Pilihannya jatuh pada depot bakso dan tahu campur Cak Naim yang berada di Jalan Raya Dupak. Depot yang mulai berjualan sejak tahun 1982 ini kini diteruskan oleh generasi kedua. Begitu melihat sajian tahu campurnya, saya pun tak berpikir panjang. Segera saya memesan 1 porsi tahu campur. Jadi biar kuat deh, cabai empuk, terus petisnya, kuahnya gurih, tambahan seladanya, seger. Dalam sehari, tahu campur yang seporsi dibanderol seharga Rp22.000 ini menghabiskan hingga 1,5 kuintal daging dan kikil. Selain tahu campur, ada juga bakso tetelan. Harganya pun sama, Rp22.000 saja. Gancar Wicaksono, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.